Pemirsa, mungkin banyak di For Your Page Anda pemberitaan mengenai seperti ini, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata yang menjadi backbone atau penopang dari pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga atau jajan kita. Kalau saya sendiri merasa bahwa jajan saya setiap harinya meningkat, tapi mengapa pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia malah setiap kuartalnya cenderung menurun bahkan stagnan? Mari kita tanyakan kepada masyarakat yang lain. Kayaknya malah bertambah sih, Mbak. Bulan kemarin tuh banyak libur kan, sebelum Agustus itu kan, Juli atau Juni gitu. Terus di situ banyak banget pengeluaran kan. So far stagnan sih, sama-sama aja. Karena kebetulan saya kan di rumah, jadi pengeluarannya paling ya masak gitu-gitu aja sih, kebutuhan rumah tangga biasa. Kalau secara tracking pengeluaran sih stabil ya, tapi kalau untuk karena ada kebutuhan lain yang jadi target tahun ini ya agak meningkat sih. Biasanya sih saya investasi kayak di logam mulia atau cari side job kali ya, Mbak ya, gitu paling. Kalau saya sih lebih ke nabung ya, kalau saya investasinya lebih ke emas biar dia nilainya naik terus gitu. Kalau investasi sejauh ini mungkin lebih ke aset ya, alhamdulillah udah ada beberapa, tapi mungkin untuk menyiasatinya lagi aku lebih banyak ada sampingan, freelance dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2022 belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Bahkan pada kuartal kedua 2022, walaupun tumbuh positif di 5,05%, angka ini tidak lebih baik daripada periode yang sama di 2023 yang bisa mencapai 5,17%. Seringkali masyarakat tidak menyadari bahwa belanja harian bisa menjadi komponen dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen untuk tujuan konsumsi akhir yang merupakan salah satu dari produk domestik regional bruto tipe pengeluaran. Hingga kuartal kedua 2024, peran konsumsi rumah tangga masih mendominasi di 54,53% dari pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut pengeluaran, dengan pertumbuhan hanya sanggup di 4,93%. Tingkat konsumsi rumah tangga yang tidak kunjung meningkat menjadi indikasi akan tidak berkembang pula daya beli masyarakat. BPS menemukan pakaian dan transportasi merupakan sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Kalau tadi saya sudah menanyakan kepada masyarakat bahwa ternyata 3 bulan ini mereka tidak ada penurunan daya beli. Di sisi lain, ada Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyampaikan bahwa terdapat 2 sektor yang aktivitasnya menurun drastis. Salah satunya adalah aktivitas transportasi, yang satunya lagi adalah aktivitas penjualan sandang atau pakaian. Imbas dari perlambatan pertumbuhan di sektor transportasi dan penjualan pakaian sangat terasa oleh masyarakat. Bahkan mereka tidak tahu lagi caranya untuk terus menyambung hidup di tengah kondisi seperti ini. Wah, jadi sedih deh. Iya, jadi gimana Kak? Kita ngandelin online pun nggak. Kalau untuk saat ini, untuk penjualan jauh di bawah rata-rata ya Kak ya. Karena lihat kondisi seperti ini, kita bingung ngejualinnya juga ya. Karena pengunjung pun jarang. Kalau dalam 3 bulan ini turun banget Kak. Untuk 3 bulan terakhir ini ada penurunan signifikan sih. Mungkin dari 100% jadi ya kita taruh 60-40% nih. Kalau dibandingin tahun dulu jauh turun sekarang. Tapi sekarang kayaknya kita lihat untuk tahun ini sangat menurun sih. Tidak ada kenaikan walaupun jumlah penduduknya semakin menambah harusnya. Mungkin lebih ke
pemerintah lebih membantu UMKM kita ya. Jadinya membantu untuk produksi lokal brandnya untuk dinaikkan dan tidak ada mengurangi ada tender-tender, jadinya lebih banyak langsung ke pelaku UMKM-nya. Kalau dari sebelumnya sih Mbak, saya ini ya omsetnya agak turun, tapi kebetulan turun drastis sih. Kalau kemarinnya kita merosot banget turun. Tergantung kita bisa nyisipin uang aja. Ya sekarang kan tahu sendiri kan, ya apa-apa ya buat bensin, buat makan, buat rokok. Jadi penghasilan sekitar 200-2,5 itu ya buat untuk orang yang berumah tangga ya minim sih Mbak gitu. Nabung yang ditabung juga nggak ada sih soalnya. Pendapatan yang menurun, pengeluaran yang meningkat, kondisi ini tentu buruk bagi masyarakat. Rakyat tidak berhenti berharap agar pemerintah dapat melakukan langkah efektif agar rakyat tidak berlarut di kondisi yang sekarat. Di tengah pemerintah yang membanggakan pertumbuhan ekonomi yang baik di 5,05% di tengah guncangan global, ternyata masih banyak sekali PR bagi pemerintah, yaitu salah satunya adalah menjaga daya beli terutama masyarakat level menengah hingga ke bawah yang merupakan cerminan dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dari Jakarta, Dwi Devita dan juru kamera Ridwan Hakiki, CNBC Indonesia.